Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliantini, nomor induk mahasiswa 224121079. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi ujian tengah semester saya untuk mata kuliah teori dan praktek komunikasi dengan dosen pengajar Bapak Wahyu Tama. Saya tertarik untuk membahas sebuah fenomena yang viral pada tahun lalu, yaitu tahun 2023, mengenai fenomena cyberbegging atau mengemis online yang dilakukan di media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah alat atau saluran komunikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Fenomena cyberbegging atau mengemis online ini ramai diperbincangkan publik itu awalnya di media sosial yang bernama TikTok. TikTok menyediakan fitur TikTok Gifts berupa stiker yang dapat diberikan oleh para audiens pada saat siaran live TikTok berlangsung. Nah, cara ini merupakan cara menghasilkan uang dari live TikTok yang bisa dilakukan siapapun yang sesuai dengan ketentuan dari TikTok. Syarat yang dikeluarkan oleh TikTok bagi pengguna yang ingin melakukan siaran langsung ada 3. Yang pertama, memiliki jumlah follower minimal 1000. Yang kedua, harus berusia lebih dari 16 tahun. Dan yang ketiga, memiliki aplikasi versi terbaru. Berdasarkan hasil pengamatan saya kepada konten-konten yang saya amati dan saya kategorikan masuk ke dalam cyberbegging atau mengemis online ini, itu rata-rata viewers yang menonton konten-konten tersebut cukup ramai, bahkan sangat ramai, itu biasanya 1000 atau lebih dari 1000 viewer. Nah, konten-konten tersebut itu berbagai macam bentuknya. Itu ada yang menunjukkan menunjukkan atau memperlihatkan kekurangan ekonomi. Kemudian ada yang mandi lumpur, itu yang kita ingat sekali waktu itu. Ada yang bentuknya menyiksa diri dan lain-lain sebagainya. Nah, fenomena ini menjadi trending topik di tahun lalu yang menyebabkan sejumlah akun berbondong-bondong melakukan aksi yang sama untuk meminta sumbangan atau belas kasih dari para audiens dalam bentuk virtual gift, yang dimana hasil dari virtual gift dapat diuangkan. Yang sempat saya amati, akun yang sempat viral, salah satunya ada akun dari panti asuhan yang meminta donasi berupa virtual gift atau uang kepada para audiens live untuk menghidupi anak-anak di panti asuhan. Kemudian ada yang menunjukkan aktivitas sehari-hari lansia yang sudah renta. Ada juga yang meminta gift untuk modal berjualan. Dan juga ada yang sebagian ada yang menunjukkan sisi kreatifnya, yaitu menunjukkan bakat bernyanyinya, bakat menggambar, tapi ujung-ujungnya memang untuk meminta-minta di media sosial. Dalam hal ini yang saat 2023 lalu ramai digunakan adalah media TikTok tersebut. Seakan-akan fenomena itu terjadi, menjadikan kegiatan meminta-minta itu tidak menjadi tabu lagi, karena kreator ataupun para peraup keuntungan mungkin merasa dengan banyaknya mendapatkan belas kasihan dari para audiens itu menjadi salah satu cara yang mudah untuk meraup uang dalam jumlah yang banyak dan tentunya juga cepat. Saya tertarik untuk juga mengamati apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal ini. Jadi mari kita kaji berdasarkan model dan teori komunikasi yang relevan untuk fenomena cyberbegging atau mengemis online ini. Saya menggunakan model komunikasi interaksional yang dikaitkan dengan field of experience dari Wilbur Scrum, di mana kajian fenomena cyberbegging ini, sender dalam hal ini pengemis online akan mengirimkan pesan melalui narasi yang sedang dibangun bahwa penonton diminta untuk memberikan hadiah atau gift yang nantinya akan dikumpulkan dan ditukar dengan sejumlah uang. Kegiatannya akan menerus dilakukan hingga pengemis online tersebut mencapai target yang ditentukannya sendiri oleh mereka.
Berdasarkan model tersebut, gambarnya seperti ini, itu ada sender, kemudian sender di sini adalah pengemis online mengirimkan pesannya melalui media sosial, dalam hal ini TikTok, yang diterima oleh komunikan pesannya, dan komunikan yang memang merasa kasihan atau iba memberikan feedback berupa gift tadi yang diharapkan. Dan juga ketika pemberian gift itu diberikan dari komunikan kepada komunikator, komunikator juga bisa memberikan feedbacknya berupa ucapan terima kasih. Dan dalam hal penyampaian pesan ini tentunya bisa terjadi noise karena dilakukan oleh di dalam media sosial. Noise-nya berupa gangguan sinyal, mungkin kendala koneksi juga. Nah, inti dari model komunikasi ini adalah efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kesamaan pengalaman atau pengetahuan atau referensi antara komunikator dan komunikan. Di dalam media sosial yang mana audiensnya ini sangat luas dan tidak terbatas, berada di mana saja, tidak hanya di Indonesia, tentunya memiliki backgroundnya masing-masing ya, dari latar belakang sosial, agama, budaya yang tentunya berbeda-beda. Ada yang audiens menonton live siaran dari cyberbegging ini hanya untuk mencari hiburan, hanya untuk tahu gitu, untuk mengamati. Kemudian ada juga yang memang merasa iba atau kasihan sehingga memberikan gift-nya yang walaupun jumlahnya tidak banyak gitu ya, walaupun kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan itu bisa menjadi nilai nominal yang besar. Dari sisi kajian teori komunikasi, fenomena cyberbegging atau mengemis online ini relevan dengan interaksi simbolik, di mana pengemis online akan mengangkat simbol-simbol yang diperkirakan akan mendorong komunikan atau penonton untuk memberikan interaksi atau langsung berupa komen, like, yang tentunya menjadi tujuan utama mereka adalah pemberian gift. Berdasarkan perspektif pribadi saya melakukan pendekatan secara kritikal, di mana saya sepenuhnya tidak sependapat dengan aksi mengemis. Mengemis offline juga tidak tentunya tidak saya dukung gitu, apalagi mengemis online di media sosial, karena dalam hal ini mengemis online memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi mungkin untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan ini bisa menjadi sebuah jalan, tapi di sisi lain fenomena ini juga memunculkan masalah yang cukup banyak, seperti yang yang terlihat di konten-konten mereka banyak mengeksploitasi lansia, orang tua, anak-anak yang di panti asuhan tersebut. Kemudian tentunya akan ada penipuan dan juga distorsi nilai-nilai sosial. Pengemisan yang dilakukan di media sosial ini yang banyak terjadi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada, namun lebih dari itu untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena seperti yang kita ketahui, pengemis yang sebenarnya itu pasti tidak memiliki handphone, apalagi memiliki followers yang jumlahnya minimal 1000 seperti yang disyaratkan dalam siaran langsungnya TikTok. Artinya para pengemis tersebut pasti diajak oleh kreator yang mana mereka hanya dijadikan alat untuk mendapatkan gift atau uang dalam jumlah yang banyak dan juga dalam waktu yang cepat. Pendapatan para pengemis online yang berdasarkan info yang saya ketahui itu sebulannya itu bisa berada di angka puluhan juta, bahkan sampai 50 juta ke atas. Nah, cyberbegging atau mengemis online ini juga menjadi fenomena yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di tahun lalu 2023, Menteri Sosial Republik Indonesia langsung mengeluarkan SE nomor 2 tahun 2023 yang menghimbau gubernur, bupati atau wali kota di seluruh Indonesia untuk mencegah kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara offline maupun secara online. Dan dari perspektif agama, khususnya agama Islam, para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram. Apalagi meminta-minta dengan dibungkus tipu daya keadaan, menyiksa diri demi hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah ataupun uang yang banyak.
Ini menjadi haram karena tentunya mereka yang menjadi pengemis tersebut yang sehat, yang masih muda, mereka harusnya masih mampu untuk melakukan pekerjaan lainnya yang lebih baik. Dan ini juga menjadi haram karena meminta-minta sebenarnya mengabaikan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberadaan teknologi, perkembangan teknologi dan kecepatan media sosial, kita semuanya menggunakan dan berupaya untuk menjaganya untuk digunakan sebaik-baiknya, tidak untuk disalahgunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.